dilayani cepat dan orangnya nggak minta uang sama sekali. Maka dari itu lewat video ini aku mau berterima kasih kepada Bapak Polisi. Terima kasih Polisi Kanada. Jangan pada baper, namanya juga musuh netizen. Jadi baru-baru ini ada yang viral. Ada salah satu band yang bernama Sukatani. Ini dikebiri, ya, disuruh klarifikasi. Ini videonya. Stop ngelek-ngelek polisi dan stop gak percaya karo polisi. Polisi iki berguna, contoh iki polisi tidur. Tanpa enek polisi tidur, nah wong iki liwat buan ternabrak cah cilik-cilik. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya lagu dari Sukatani yang lirik-liriknya itu kritik polisi, dan ini juga mendapat tanggapan dari seorang politikus yakni Fadlizon yang mengatakan bahwasannya kalau bawa lagu institusi bisa jadi masalah, teman-teman ya. Nah, Kementerian Kebudayaan Fadlizon menanggapi lagu viral berjudul Bayar 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 dari band punk Sukatani. Nah, lagu ini ya, lirik lagunya ini tersebut mengandung kritikan terhadap polisi. Lalu Fadlizon mengatakan pihaknya mendukung kebebasan berekspresi, namun dia mengingatkan kebablasan berekspresi ada batasannya. Oke teman-teman ya. Dan lagu ini banyak sekali mendapat tanggapan dari para netizen. Oke ya, kita dengarkan bagaimana tanggapan dari para netizen. Stop ngelek-ngelek polisi dan stop gak percaya karo polisi. Polisi iki berguna, contoh iki polisi tidur. Tanpa enek polisi tidur, nah wong iki liwat buan ternabrak cah cilik-cilik mesti. Dia bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Bahkan dia ning dalan iki rela gak difoto, tetap kerja, menertibkan jalan tanpa dibayar. Polisi tidur, penyelamat bangsa. Mengerikan. Delok wong iki lho. Selamat karena apa? Polisi tidur. Jangan pada baper, namanya juga musuh netizen. Jadi baru-baru ini ada yang viral. Ada salah satu band yang bernama Sukatani. Ini dikebiri, ya, disuruh klarifikasi. Ini videonya. Dari grup band Sukatani, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Ya, itu salah satu contoh bentuk demokrasi di Indonesia, teman-teman. Padahal di pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat berpendapat di muka umum itu sudah jelas dibentuk di Undang-Undang 1945, teman-teman. Tapi memang pada kayak gitu ya. Kalau apa-apa nggak bayar, itu semuanya nggak bisa akses. Kalau mau ini bayar, semua. Aduh, aku nggak bisa ngomong karena udah dibungkam. Tolong. Video ini aku tujukan kepada netizen yang maha benar, yang sekarang lagi viral semua bayar polisi, bla 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 bla. Enggak. Dulu itu aku pernah kehilangan dompet, lapor polisi, ditangani, dompetnya udah hilang. Tapi laporannya langsung dibuat, dilayani cepat dan orangnya nggak minta uang sama sekali. Maka dari itu lewat video ini aku mau berterima kasih kepada Bapak Polisi. Terima kasih Polisi Kanada. Mau bikin SIM, bayar puisi. Tilang di jalan, bayar puisi. Angkot mau ngetem, bayar puisi. Enak kali ya kalau semuanya bayar puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Saya nggak suka Sapardi. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam walau mulut. Itu terlalu melawan, Mas. Polisi yang baik. Nah, itu. Pernah dengar polisi takut sama lirik lagu? Nah, ini dia, eksklusif cuma di Indonesia. Grup band Sukatani baru-baru ini bikin video permintaan maaf ke Kapolri dan menghapus lagunya yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Respon ini menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan berekspresi di negeri ini. Kritik yang harusnya jadi bahan refleksi malah dianggap sebagai ancaman. Bukannya diajak diskusi, malah dibungkam. Permintaan maaf band Sukatani ini hanya menegaskan satu hal, bahwa di Indonesia menyampaikan kritik itu mahal harganya. Sekarang pertanyaannya, apakah lirik lagu ini benar-benar fitnah atau justru terlalu jujur sampai bikin pihak tertentu panas? Kalau liriknya bohong, harusnya nggak perlu bereaksi berlebihan, tapi kalau liriknya memang mencerminkan sesuatu yang tidak ingin diakui, barulah make sense kenapa lagu ini harus diamankan. Kita semua tahu urusan duit dan polisi bukanlah hal baru. Mulai dari pungli di jalan, bayar buat ngurus
pencurian, suap buat bikin SIM, suap masuk akademi, sampai kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Itu fakta. Kepercayaan publik kepada institusi polisi juga udah lama goyah, jadi harusnya lagu ini dijadikan bahan introspeksi, bukan direspon dengan pembungkaman. Kemarin lukisan, sekarang lagu, besok-besok kritik apa lagi yang mau dibungkam? Harusnya kita bertanya-tanya sih, apakah benar kita hidup di negara demokrasi? Lagu-lagu Indonesia yang pernah dilarang diputar. Pertama ada Gosip Jalanan dari Slank. Jadi lagu ini ada di album ke-13-nya Slank yang judulnya Plur. Isinya itu tentang mengkritik korupsi, kemanipulatifan, mafia polisi, pemilu. Makanya lagu ini tuh dilarang beredar karena apa ya, dianggap mengganggu kestabilan nasional pada saat itu. Kalau sekarang sih kan ada polisi baik ya. Kedua ada Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Dirilis era 80-an akhir, lagu ini tuh jadi wujud kekecewaan lah ya. Kekecewaan kepada DPR, terutama Dewan Perwakilan Rakyat yang yang nggak menjalankan tugasnya dengan baik, tidur siang saat rapat, kurangnya perhatian terhadap aspirasi rakyat kecil gitu. Ini juga jadi salah satu lagu yang dilarang diputar pada saat itu. Yang ketiga, yang terakhir ada Sukatani yang judulnya Bayar. Ini sangat viral banget kemarin. Gue juga bingung sebenarnya kenapa kok bisa ya udah di zaman sekarang loh, padahal kalian juga pasti bingung dan ya udahlah, tahu lah ya. Padahal secara lirik itu sangat fakta nyatanya. Padahal menurut gue juga suara musisi itu atau seniman tuh cerminan dari realitas gitu, bukan ancaman. Dengan membungkam mereka sama aja kayak memadamkan cahaya bagi masyarakat itu sendiri gitu. Kira-kira lo tahu nggak lagu apa lagi nih yang pernah dilarang diputar? Tulis di komen. Kita ngomong kapan salah satu lagu yang fenomenal. Lagu yang diketahui oleh satu jagat raya. Lagu apa? Mau bikin SIM, Bayar polisi. ketilang di jalan, Bayar polisi. touring motor gede, Bayar polisi. angkot mau ngetem. Bayar polisi. Aduh, kita punya uang untuk bisa bayar. Polisi. Mau bikin gig, Bayar polisi. mau lapor barang hilang, Bayar polisi. masuk penjara. Bayar polisi. Masuk. Penjara, masuk lagi. Halo Kak. Boleh numpang nyanyi? Boleh. Kalau hafal ikut bernyanyi ya? Mau bikin gig, Urus di polisi, masuk penjara, urus di polisi, keluar penjara. urus di polisi. Salah Kak. Bukan mau urus polisi, tapi bayar di polisi. Ulangi lagi satu kali nah. Oke. Satu. Nanti juga jadi musisi. Dibungkam ini lagu. Dibungkam. Kalian tahu Sukatani yang lagunya dibredel sama Om Cok? Ini yang sebenarnya pengen mereka dengar. Mau buat gigs, bayar oknum. Lapor barang hilang, bayar oknum. Masuk ke penjara, bayar oknum. Keluar penjara, bayar oknum. Aduh, udah punya uang untuk bisa bayar oknum. Bang, bahas band Sukatani yang lagi viral, bikin lagu tentang polisi sampai harus klarifikasi. Menarik nih. Baru tahu saya ada band yang namanya Sukatani. Apakah mereka suka bertani? Bukan nih. Sukatani ini band punk yang bikin lagu judulnya Bayar. Lirik lagunya kayak gini. Mau bikin SIM, bayar polisi.
Ketilang di jalan, bayar polisi. Pokoknya liriknya begini, bisa kamu baca sendiri. Dan lagu ini viral. Orang-orang pada ngepost video kayak gini pakai lagu mereka. Nah, Sukatani ini tiap perform selalu pakai topeng kayak gini. Memang stylenya begitu mereka. Tiba-tiba muncul postingan ini. Klarifikasi Sukatani Pang menarik lagu bayar dari platform musik. Jadi, tiba-tiba mereka bikin video klarifikasi dan permintaan maaf karena udah bikin lagu kayak gitu. Lagunya juga mereka tarik. Mereka hapus dari semua platformnya. Mereka ngomong gini sambil kelihatan mukanya. Nah, mereka juga minta netizen yang pernah repost lagunya untuk dihapus. Saya malah bahas ini. Tenang aja, definisi lagu itu kan rangkaian nada yang dipadukan jadi irama. Di video ini nggak ada irama dari lagu dia. Jadi nggak apa-apa kita bahas. Netizen komen, lirik lagu ini pakai kosakata umum, polisi. Sama sekali tak menyebut kepolisian India, Zimbabwe, atau Kepulauan Solomon. Di mana masalahnya? Tapi ini menarik sih. Soalnya kalau nggak ada klarifikasi ini, justru saya malah nggak tahu tentang lagunya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video dari para netizen teman-teman ya, tentang video lagu ya, yang kali ini itu cukup viral sekali dengan lagu yang berjudul Bayar ya, dari band Sukatani. Dan akhirnya minta maaf ya soal lagu bayar itu ya. Nah ini dari liputan6.com teman-teman ya. Dari liputan 6. Nah kita coba bacakan beberapa komentar dari para netizen teman-teman ya. Acungkan jempol untuk Sukatani Band dari @Titus Matthew 8961. Memang benar isi lagunya. Ini lagu liriknya sangat bagus dan 100% nyata kebenarannya. Kenapa harus minta maaf? Lanjutkan. Ini dari @Sugeng Susanto 740 ya. Nah, minta maaf karena salah, minta maaf karena intimidasi. Ya, di kolom komentar dari Liputan 6. Ini lagu sangat bagus, kami dukung Anda band Sukatani, jangan takut. Kenyataan kok, jangan takut. Oknum takkan berani menahan, jika menahan gelombang makin menggila. Harusnya di semua kantor polisi dipasang papan pengumuman tarif semua biaya pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah pungli atau korupsi. Kalau dibalik polisi harus minta maaf pada Sukatani bagaimana? Apapun yang datang dari polisi, gue udah kagak percaya. Wahyu. Ini komen dari para netizen teman-teman. Cari sampai dapat dan viralkan wajahnya 2 personil Polri yang intimidasi pelaku seni band Sukatani. Bayar, biar perjalanan Anda lancar tanpa hambatan. Dan itu fakta, tanpa SIM, tanpa bla 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 bisa jalan asar bayar. Cuman polisi tidur yang tidak tersinggung. Mau-maunya minta maaf, fakta kan memang sudah begitu adanya. Muak katanya. Nah, oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang band Sukatani dan tadi dari para netizen ya, yang mungkin ya banyak yang pro daripada yang kontra tentang lagu dari Sukatani Band. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam bahagia untuk kita semuanya. Walaupun komentar-komentar yang begitu pedas mungkin ya, apabila kalau kita mau mendengarkannya mungkin diparodikan oleh para netizen, itu pun ketika parodinya itu cukup luar biasa teman-teman ya. Dan mungkin ya apabila sesuatu golongan atau apapun itu mesti ya, kalau seandainya ada sebuah kritikan pasti ada sesuatu yang tanda petik. Karena kalau pandangan dari para netizen atau seniman ini tidak ada apa-apa, tidak mungkin ya mereka itu akan membuat sebuah lagu sesuatu yang memang gimana gitu ya.
Ini kritikan-kritikan seperti ini memang apa ya? Mungkinkah yang dikritik harus legowo atau bagaimana? Ataukah setelah dikritik sebuah organisasi ataupun apapun itu akan membenahi dirinya atau yang lain sebagainya. Intinya sebenarnya kalau menurut saya sebuah kritikan itu memang penting. Karena apa? Sebuah kritikan itu orang lain yang tahu tentang kesalahan kita. Nah, dengan kritikan itu mudah-mudahan kita itu bisa kembali lebih baik lagi. Nah, oke teman-teman ya. Memang sebuah kritikan itu pasti akan pedas, apalagi di dalam sebuah lembaga. Ya pasti ada kritikan karena tidak semuanya yang di dalam itu pasti benar terus. Dan dengan adanya kritikan, otomatis kita itu berpikir, oh iya, benarkah kritikan ini? Nah, ketika dikritik mungkin kita harus membenahi. Karena orang ketika berkata kepada kita pasti banyak benarnya. Karena kita tidak bisa mengetahui kesalahan kita sendiri. Akan tetapi orang lainlah yang bisa mengetahui kesalahan kita, ya. Karena orang lain menilai apa kelakuan kita, bagaimana kelakuan kita. Kalau kita sendiri yang menilai diri kita, ya pasti kita benar. Walaupun sebenarnya kita mengatakan salah, tapi kita sendiri akan menutupi kebenaran diri kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.